Halo semuanya, perkenalkan nama saya Liana Sukma dengan NIM 231420005B, mahasiswi dari program studi Teknik Informatika Universitas Bina Dharma. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Digital Forensik dengan dosen pengampu Bapak Surya Yusra MKOM. Video ini saya buat sebagai bentuk pemahaman saya terhadap materi yang telah dipelajari selama 1 semester. Dalam video ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dan penting di era digital saat ini, yaitu digital forensik. Saya akan membahas mulai dari definisi digital forensik, proses investigasi, kejahatan cyber, teknik yang digunakan dalam forensik email, dan open source intelligence atau OSINT. Yuk simak penjelasan lengkapnya sampai selesai. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa itu digital forensik? Digital forensik adalah cabang ilmu forensik yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi bukti digital. Tujuannya adalah untuk mengungkap tindak kriminal atau pelanggaran hukum yang melibatkan perangkat elektronik. Bukti digital ini bisa ditemukan pada berbagai perangkat seperti komputer, smartphone, media penyimpanan, hingga sistem jaringan. Namun, digital forensik bukan hanya sekedar soal teknis. Semua prosesnya harus memenuhi standar hukum agar bukti yang diperoleh bisa digunakan secara sah dalam persidangan. Nah, setelah kita tahu apa itu digital forensik, mungkin muncul pertanyaan, sebenarnya apa sih bukti digital itu? Barang bukti digital adalah informasi dalam bentuk digital yang memiliki pembuktian dalam proses hukum. Contohnya bisa berupa file di komputer, chat aplikasi, log server, hingga email. Bukti digital ini diakui secara hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Seorang analis forensik digital bertugas untuk mencari, mengamankan, dan menganalisis elemen-elemen ini guna menyusun kronologi kejadian serta mengungkap pelaku tindak kejahatan. Lalu, bagaimana proses lengkap dari investigasi digital dilakukan? Yuk kita bahas tahap-tahapannya. Proses investigasi digital forensik terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama, yaitu identifikasi. Di proses identifikasi ini, analis forensik digital akan menentukan perangkat atau sistem yang berpotensi menyimpan bukti digital yang relevan dengan kasus. Yang kedua, preservasi. Pada langkah kedua ini, analis forensik digital akan memastikan bukti digital tetap utuh dan tidak berubah sejak tahap identifikasi hingga digunakan dalam proses persidangan. Yang kedua, menggunakan prosedur chain of custody, yaitu pencatatan seluruh proses penanganan bukti secara rinci dari awal hingga akhir, termasuk mendokumentasikan setiap akses terhadap bukti, termasuk siapa yang mengakses bukti, kapan, dan tindakan apa yang dilakukan guna menjaga transparansi dan validitas bukti. Yang ketiga, tahapan akuisisi. Di tahapan akuisisi ini, analis forensik digital akan melakukan imaging atau penduplikasian bukti digital secara sektor per sektor atau bit by bit guna mendapatkan salinan data yang identik dengan aslinya tanpa merusak bukti asli. Yang kedua, memastikan bahwa hasil akuisisi mencakup file aktif, file yang terhapus, dan data yang mungkin telah diformat ulang.
Proses ini memungkinkan pemulihan data yang telah dihapus serta memastikan bahwa tidak terjadi manipulasi pada data asli. Pemeriksaan hanya dilakukan pada salinan, sementara bukti asli tetap dijaga keutuhannya untuk memastikan tidak ada perubahan yang terjadi selama investigasi. Kemudian setelah proses akuisisi akan ada tahap analisis, yaitu melakukan analisis menyeluruh terhadap bukti digital yang telah diperoleh untuk menentukan pola, anomali, atau bukti yang mengarah pada kejahatan. Biasanya, pada tahap analisis menggunakan teknik seperti metadata analysis, keyword search, log file examination, dan recovery data. Kemudian, analis forensik digital akan menyusun hipotesis berdasarkan hasil analisis untuk menghubungkan berbagai elemen bukti dengan kasus yang sedang ditangani. Tahapan yang terakhir yaitu dokumentasi dan pelaporan. Di sini, analis forensik digital akan menyusun laporan hasil investigasi secara rinci dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Laporan harus dibuat secara sistematis, jelas, akurat, hingga dapat diuji ulang oleh pihak yang berwenang, serta mencakup semua bukti yang ditemukan beserta proses analisisnya. Dokumentasi pelaporan ini nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam proses hukum, baik dalam persidangan maupun tindakan lebih lanjut dalam investigasi. Setiap tahapan sangat penting untuk memastikan bahwa bukti digital tetap otentik dan tidak terkontaminasi. Nah, setelah memahami tahapan investigasi, kita juga perlu tahu apa saja bentuk kejahatan yang bisa ditangani dalam digital forensik, terutama kejahatan cyber. Kejahatan cyber atau cybercrime adalah setiap tindakan kriminal yang menggunakan komputer sebagai alat, target, ataupun keduanya. Menurut instrumen PBB dalam 10 United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders yang diselenggarakan di Vienna tanggal 10-17 April 2000, cybercrime dapat dikategorikan secara sempit maupun luas. Yang pertama, kejahatan dunia maya dalam arti sempit atau kejahatan komputer. Setiap perilaku ilegal yang diarahkan melalui operasi elektronik yang menargetkan keamanan sistem komputer dan data yang diproses olehnya. Jadi di sini kejahatan murni komputer seperti pertasan sistem. Kemudian kejahatan dunia maya dalam arti yang lebih luas yaitu kejahatan terkait komputer, di mana setiap perilaku ilegal yang dilakukan melalui atau terkait dengan sistem atau jaringan komputer, termasuk kejahatan seperti kepemilikan ilegal, menawarkan atau mendistribusikan informasi melalui komputer atau jaringan, atau lebihnya kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat. Indonesia merespon kejahatan cyber ini dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini menjadi payung hukum vital bagi perlindungan privasi masyarakat Indonesia. Regulasi ini tidak sekedar mengatur transaksi online, tetapi secara khusus menjamin keamanan data pribadi warga negara di ruang digital. Nah, untuk memahami lebih lanjut dalam bagaimana data disimpan dan diamankan, kita perlu membahas tentang sistem file dan bagaimana integritas data dijaga. Sistem file adalah struktur logis yang mengatur penyimpanan data di dalam media seperti hard disk. Setiap file memiliki identitas unik yang disebut file signature atau magic number. File signature ini membantu mengidentifikasi jenis file, bahkan jika ekstensinya sudah diubah oleh pelaku kejahatan.
Inilah yang membuat file signature sangat berguna dalam mendeteksi upaya penyamaran file yang mencurigakan. Nah, setelah data diidentifikasi, langkah penting selanjutnya adalah mengambil data secara forensik yang disebut sebagai proses akuisisi dan imaging. Akuisisi forensik dilakukan dengan membuat salinan digital secara bit by bit dari media penyimpanan agar data asli tidak berubah. Tools seperti FTK Imager digunakan untuk akuisisi cepat, sedangkan tools EnCase digunakan untuk analisis mendalam. Tujuan utama dari proses ini adalah menjaga integritas bukti serta memungkinkan penyidik melakukan analisis tanpa menyentuh data asli. Selanjutnya, mari kita bahas tentang OSINT atau Open Source Intelligence atau bahasa Indonesianya intelijen dari sumber terbuka yang kini jadi senjata utama dalam investigasi digital. OSINT atau Open Source Intelligence adalah teknik mengumpulkan informasi dari sumber terbuka seperti media sosial, situs web, dan dokumen publik. Beberapa contoh sumber data yang digunakan dalam OSINT meliputi platform digital seperti media sosial, situs web, forum daring, dan portal berita. Kemudian dokumen publik seperti laporan pemerintah dan dokumen akademik. Kemudian data geospasial seperti layanan Google Earth dan citra satelit. Dan terakhir konten multimedia seperti foto, video, rekaman audio, atau materi visual lainnya. OSINT bukan sekadar proses mengumpulkan data, tetapi juga melibatkan analisis yang mendalam untuk menghasilkan wawasan yang berguna. Ada 3 tahapan utama dalam proses OSINT. Yang pertama, pengumpulan data. Ini dapat dilakukan secara otomatis menggunakan tools seperti Maltego, Sherlock, dan atau manual seperti Google Dorking saat kita mencari sebuah keyword di Google Search. Itu bisa ditulis file type. Kita bisa file type _, PDF, PPT, seperti itu. Kemudian, langkah tahap yang kedua yaitu analisis data. Ini dilakukan untuk menemukan pola, hubungan, atau indikasi tertentu yang relevan dengan tujuan investigasi. Yang terakhir yaitu pelaporan. Ini digunakan untuk mendukung pengambil keputusan atau sebagai bagian dari proses investigasi forensik digital. Nah, ada beberapa aplikasi OSINT yang sering digunakan. Yang pertama, Maltego. Ini tools analisis jaringan yang biasanya digunakan dalam dunia forensik digital untuk menganalisis tempat kejadian perkara atau TKP. Ini proses analisisnya akan jadi jauh lebih terstruktur dan efisien. Yang kedua, yaitu Sherlock. Ini tools yang dirancang khusus untuk melacak username pada ratusan platform media sosial. Terus yang ketiga yaitu OSINTgram, itu untuk mengekstrak data dari Instagram. Data yang bisa diekstrak yaitu informasi seperti data follower dan following, email, serta mengunduh media dan story. Nah, meskipun tools seperti Sherlock dan OSINTgram memiliki kapabilitas yang kuat dalam pengumpulan data terbuka, penggunaannya harus senantiasa dilandasi oleh prinsip etika digital, yang tujuannya tidak boleh digunakan untuk melanggar hukum atau merugikan suatu individu seperti melakukan doxing, yaitu mengungkapkan data pribadi orang lain tanpa izin, menyamar atau menipu dengan mengataskan nama orang lain atau identify spoofing. Dengan menerapkan OSINT yang bertanggung jawab, tidak hanya mendukung praktik investigasi yang sah, tetapi juga menjaga kepercayaan dan integritas dalam ruang digital. Nah, salah satu kasus paling umum adalah kejahatan digital melalui email. Nah, di sini peran email forensik menjadi sangat penting.
Terus apa sih email forensik itu? Email forensik adalah proses analisis email untuk mengungkap siapa pengirimnya, kapan dikirim, dan apakah email tersebut berisi konten berbahaya. Teknik yang digunakan meliputi header analysis untuk melihat jalur pengiriman, waktu pengiriman, alamat pengirim, untuk menentukan apakah email berasal dari sumber terpercaya atau tidak. Yang kedua, server investigation untuk melibatkan pemeriksaan log pada server email, baik pada bagian pengirim maupun penerima. Log ini berisi catatan aktivitas seperti pengiriman, penerimaan, serta IP perangkat yang terlibat. Email forensik sangat penting dalam mendeteksi penipuan, spam, hingga serangan malware. Nah, itu tadi pembahasan lengkap mengenai digital forensik, mulai dari bukti digital, tahapan investigasi, kejahatan cyber, OSINT, hingga email forensik. Semua itu menunjukkan betapa pentingnya bidang ini dalam menjaga keamanan digital. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa.